Oke, halo teman-teman, kembali lagi di pembelajaran Excel kita. Di video kali ini kita bakal sama-sama belajar dan latihan tentang penggunaan rumus text join. Nah, kalau teman-teman belum nonton part sebelumnya, alangkah baiknya teman-teman menonton dulu part sebelumnya, baru kita nonton ke video yang ini. Nah, di video kali ini misalnya kita punya studi kasus seperti ini. Misal kita sudah memiliki database, di sini ada nama, kemudian ada departemen, kemudian ada skill. Nah, nama ini kan berisikan nama-nama, kemudian departemen ini berisikan anggota divisi gitu ya. Jadi ada divisi IT, ada divisi marketing, ada divisi HR dan seterusnya. Nah, skill ini dia berisikan masing-masing skill ya. Jadi di IT itu ada yang jago skill Excel, di IT itu ada yang jago Python, kemudian di marketing itu ada yang SEO, terus kemudian di marketing juga ada yang jago juga media sosial dan seterusnya seperti itu. Nah, di video kali ini kita pengen cari nih, misalnya kita pengen mengumpulkan apa aja sih kemampuan tim IT, terus apa aja sih kemampuan tim marketing, terus kemudian apa sih kemampuan dari tim HR gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus text join pada kasus ini. Kita kasih nama dulu, misalnya di sini kemampuan. Seperti itu. Misalnya kita pengen cari tim IT, kita ketik dulu aja misalnya di sini IT. Kemudian kita pengen cari lagi di sini misalnya kemampuan tim HR. Kemudian di sini kita pengen cari lagi misalnya marketing gitu ya. Marketing seperti itu. Nah, ini kan sudah ada ya setiap departemennya. Kita pengen setiap departemen ini kita pengen tahu apa aja sih di departemen IT itu kemampuannya mereka bisa apa aja. Kemudian orang-orang HR itu dia kemampuannya bisa apa aja. Kemudian orang-orang marketing itu bisa apa aja. Nah, di sini kita akan menggunakan text join sekali lagi ya, teman-teman. Nah, caranya adalah cukup mudah. Pertama, kita ketikkan dulu rumus sama dengan, baru kita masukkan rumus text joinnya seperti biasa. Text join. Nah, seperti ini. Text join. Dia akan meminta delimiter. Delimiter itu yang kita udah ketahui kemarin adalah pemisah. Kita di sini pengen memisahkan setiap kata itu menggunakan koma. Jadi kita ketik tanda kutip sampai dengan ketik tanda kutip, habis itu kita tekan koma, kemudian kita tekan lagi spasi, kemudian kita tekan tanda kutip. Kenapa kita harus pakai spasi? Nah, biasa kan kalau kita nulis itu misalnya ada nama di sini ya, Andi, koma, spasi, IT, kemudian koma, spasi, Excel. Jadi kita kan terbiasa menulis itu menggunakan spasi sebagai pemisah antara kata satu dan kata dua dan seterusnya seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan menggunakan spasi ya setelah koma. Jadi kita ulang lagi, tanda kutip, koma, spasi, tanda kutip lagi. Nah, delimiternya sudah terpenuhi, baru kita masuki kategori selanjutnya, yaitu adalah ignore. Nah, ignore empathy. Biar gampang kita pakai true aja dulu gitu ya. Nah, kita pakai true aja. Kemudian kita tekan koma, kemudian kita akan memasukkan teks 1, teks 2, teks 3 seterusnya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi bantuan dari rumus if. Kita ketikkan if di sini ya. If, kemudian kita tekan tombol tab, dia akan meminta logical test. Nah, logical test di sini kita kembali lagi ke kategori yang kita minta. Karena di sini kita memilih kategori IT, jadi kita blok semua departemen IT. Kita blok seluruh departemen ini, kita blok ya sampai bawah. Habis itu dia kan sudah memblok ya dari C3 sampai C22 departemen ini, di sini semua sudah kita blok. Habis itu kita ketikkan sama dengan. Nah, di sini kita meminta apa? Kita meminta tim IT. Jadi kita ketikkan IT. Jangan lupa pakai tanda kutip, teman-teman. Kita ketikkan IT. Tanda kutip lagi. Setelah itu kita koma, dia kan sudah memenuhi logical testnya sudah terpenuhi, baru kita koma lagi, kemudian dia meminta value if true. Jadi kalau misalnya dia sesuai, maka dia akan menampilkan apa? Nah, dia akan menampilkan skillnya di sini. Kita blok lagi dari Excel ini, pencet Ctrl Shift, kemudian pencet tanda panah bawah sampai bawah seperti itu. Jadi dia otomatis ngeblok sampai bawah. Setelah itu kita tekan koma, habis itu dia akan meminta value if false. Jadi kalau nilainya salah, dia akan menampilkan apa? Nah, karena di sini kita tidak ingin dia menampilkan apa-apa, maka kita kosongkan dengan tanda kutip kosong. Tanda kutip, kemudian kita tanda kutip lagi. Jadi dia nilainya kosong. Ya, habis itu kita tekan tutup kurung 1 2 kali gitu ya. Karena kita menggunakan 2 tutup kurung, jadi kita 2 kurung buka, jadi kita menggunakan 2 kurung tutup. Nah, seperti ini. Jadi dia akan mencari tim IT, kemudian dia akan menggabungkan seluruh skill-skill tim IT itu. Kalau kita enter, maka tim IT dia memiliki kemampuan, kita perbesar dulu, dia memiliki kemampuan Excel, Python, SQL, JavaScript, PHP, React, Node.js dan seterusnya seperti itu. Jadi kita tahu ya, jadi masing-masing atau kelompok IT itu mereka ahli di bidang ini. Nah, sekarang kita pengen cari yang HR. Caranya sama seperti di atas,
kita masukkan lagi sama dengan text join. Kita tekan tombol tab, habis itu dia akan meminta delimiter. Delimiternya adalah menggunakan koma, tanda kutip, koma, spasi, tanda kutip, kemudian kita tekan koma lagi, dia akan meminta ignore empty-nya, kita menggunakan true saja, yang paling gampang. Kemudian kita tekan koma, kita masukkan lagi rumus if-nya di sini, if, tanda tombol tab, kemudian dia akan meminta logical test-nya. Logical test-nya berarti ada di sebelah sini ya, karena kita ingin menguji seluruh departemen. Kita blok semua seperti ini. Habis itu kita tanda sama dengan, kita ketikkan, karena di sini kita ingin mencari HR, maka kita ketikkan HR, tanda kutip, HR, tanda kutip lagi. Kemudian value if true-nya, jika nilainya terpenuhi, maka dia akan menampilkan seluruh skill yang ada di sini. Kita blok lagi, pencet shift control down. Habis itu kita koma. Habis itu jika nilainya salah atau tidak terpenuhi, maka jangan tampilkan apa-apa. Berarti kita tanda kutip 2 kali, 1, 2, kemudian tutup kurung 2 kali juga, 1, 2, seperti itu. Kemudian kita kita enter, maka dia akan menampilkan seluruh kemampuan yang ada di tim HR. Ada rekrutmen, ada pelatihan, komunikasi, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi ini adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh divisi HR. Nah, untuk yang marketing gimana? Sama caranya, kita ketik lagi sama dengan, kemudian kita tulis text join. Dia akan meminta delimiter. Delimiternya adalah tanda koma, kutip, koma, spasi, tanda kutip lagi. Kemudian dia akan meminta ignore empty, kita isi saja dengan true. Kemudian kita koma, dia akan meminta text 1. Text 1 kita isi dengan if. Kita menggunakan logical if. Kemudian dia akan meminta logical testnya. Jadi apa saja sih yang pengen dicari? Yang dicari adalah yang semua di sini. Kita blok dulu. Nah, setelah semua sudah diblok departemen, baru kita ketikkan sama dengan, baru kita masukkan apa yang kita ingin cari. Yang kita ingin cari adalah marketing, divisi marketing. Marketing. Kita tanda kutip lagi. Kemudian kita koma. Value if true-nya apabila terpenuhi, maka dia akan menampilkan seluruh skill tim marketing. Kemudian kita koma, kemudian dia akan meminta apabila tidak terpenuhi atau tidak cocok, maka jangan tampilkan apa-apa. Tanda kutip 2 kali, kemudian tanda kurung 2 kali juga, tutup kurung 2 kali juga, 1, 2. Nah, seperti itu. Kita enter, maka dia akan menampilkan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh tim marketing, seperti itu ya. Nah, mungkin ini aja videonya teman-teman. Teman-teman bisa coba di rumah, bisa coba studi kasus yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menonton, dan ya pokoknya terima kasih sudah menonton.